Tadhsiratul Aulia karya Fariduddin Attar, Rabi'ah al-Adawiyah, Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah, berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil ia tinggal di Bashrah. Di kota ini namanya sangat harum sebagai seorang manusia suci dan seorang pengkhotbah. Dia sangat dihormati oleh orang-orang saleh semasanya. Mengenai kematiannya ada berbagai pendapat, tahun 752 Masehi atau tahun 801 Masehi. Rabi'ah al-Adawiyah yang seumur hidupnya tidak pernah menikah, dianggap mempunyai peran yang besar dalam memperkenalkan cinta Allah ke dalam Islam tasyawuf. Orang-orang mengatakan bahwa ia dikuburkan di dekat kota Yerusalem. Pada malam Rabi'ah dilahirkan ke atas dunia, tidak ada sesuatu barang berharga yang bisa ditemukan di dalam rumah orang tuanya, karena ayahnya adalah seorang yang sangat miskin. Si ayah bahkan tidak mempunyai minyak barang setetes pun untuk mengoles pusar putrinya itu. Mereka tidak punya lampu dan tidak punya kain untuk menyelimuti Rabi'ah. Si ayah telah memperoleh 3 orang putri dan Rabi'ah adalah putrinya yang keempat. Itulah sebabnya mengapa ia dinamakan Rabi'ah. Pergilah kepada tetangga kita dan mintalah sedikit minyak sehingga aku bisa menyalakan lampu-lampu. Istrinya berkata kepadanya, tetapi si suami telah bersumpah bahwa ia tidak akan meminta sesuatu pun dari manusia lain. Maka pergilah ia, pura-pura menyentuhkan tangannya ke pintu rumah tetangga tersebut lalu kembali lagi ke rumahnya. Mereka tidak mau membukakan pintu, ia melaporkan kepada istrinya sesampainya di rumah, istrinya menangis sedih. Dalam keadaan yang serba memprihatinkan itu si suami hanya dapat menekurkan kepala ke atas lutut dan terlena. Di dalam tidurnya Tea bermimpi melihat Nabi, Nabi membujuknya, janganlah engkau bersedih. Karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu adalah ratu kaum wanita dan akan menjadi penengah bagi 70.000 orang di antara kaumku. Kemudian Nabi meneruskan, besok, pergilah engkau menghadap Isa Az-Zadan, gubernur Bashrah. Di atas selai kertas, tuliskan kata berikut ini, setiap malam engkau mengirimkan syalawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat tetapi engkau lupa lakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh secara halal. Ketika terbangun dari tidurnya, ayah Rabi'ah mengucurkan air mata. Ia pun bangkit dan menulis seperti yang telah dipesankan Nabi kepadanya dan mengirimkannya kepada gubernur melalui pengurus rumah tangga istana. Berikanlah 2.000 dinar kepada orang-orang miskin. Gubernur memberikan perintah setelah membaca surat tersebut, sebagai tanda syukur karena Nabi masih ingat kepadaku. Kemudian berikan 400 dinar kepada si syaikh dan katakan kepadanya, aku harap engkau datang kepadaku sehingga aku bisa melihat wajahmu. Namun, tidaklah pantas bagi seorang seperti kamu untuk datang menghadapku. Lebih baik seandainya akulah yang datang dan menyeka pintu rumahmu dengan janggutku ini. Walaupun demikian, demi Allah, aku memohon kepadamu, apapun yang engkau butuhkan katakanlah kepadaku. Ayah Rabi'ah menerima uang emas tersebut dan membeli sesuatu yang dirasa perlu.